Setiap amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi mahal. Dan itu akan berpengaruh nanti di hari kiamat. Saya punya guru bilang, kalau amal diterima Allah satu saja, kau punya derajat naik. Apalagi semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus pahami, kita ini banyak beramal, tak tahu yang mana diterima, wallahu alam. Tapi kalau satu diterima sampai di sisi Allah, maka mahal jadinya. Itu nilainya tak terhingga, tak bisa dibayar dengan bumi beserta langit beserta semua isinya. Itu amal. Ya. Jadi kita berusaha jadi orang yang bertakwa, baru ada jaminan amal kita diterima oleh Allah. Cari Bapak Ibu derajat takwa itu. Gimana takwa itu? Insya Allah ujung-ujungnya takwa itu takut dengan Allah, sadar ada Allah. Siapa yang sadar ada Allah tak berani buat maksiat. Orang tak berani buat maksiat, ibadahnya pasti baik. Amal yang baik insya Allah dilihat oleh Allah. Kok dilihat oleh Allah? Pasti diterima oleh Allah SWT. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan Ketua beserta pengurus Masjid Al-Falah, demikian juga pengurus yayasan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah yang hadir pada subuh hari ini, sekaligus saya memanggil gelaran khusus shaimin dan shaimat rahimakumullah, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Pada subuh yang cerah ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, tiada lain dalam melaksanakan kewajiban kita selaku hambanya, yakni salat subuh berjamaah, dan kemudian dirangkaikan dengan iktikaf sebentar, ya, mudah-mudahan membawa manfaat bagi diri saya pribadi dan semua yang hadir pada subuh hari ini. Dan juga pertemuan kita ini pada bulan yang mulia, bulan yang sangat mulia, ya, kita dipertemukan bulan Ramadan. Tanpa terasa waktu berjalan, hari ini sudah memasuki hari ke-14, kurang lebih 16 hari ke depan, ya, kita akan menyelesaikan Ramadan. Ya, semoga Allah berikan kepada kita di samping nikmat Islam, iman dan ihsan, Allah beri kesehatan. Ya, semoga kita dapat menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, iman kita ditambah oleh Allah, dan semoga di antara kita ada di antaranya yang keluar dari Ramadan ini menjandang gelar al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ya, ini Ramadan telah menyapa kita berada di pertengahan. Saya berharap Bapak Ibu yang beribadah istiqamah, ya, jangan surut, minimal statis tetap, ya, jangan merosot. Ya, kalau dapat meningkat, makin akhir makin bertambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, karena Ramadan ini makin akhir makin mahal. Ya, orang beriman memandangnya mahal. Contohnya orang pergi umrah, 10 akhir itu mahal Pak bayarnya. Ya. Nah, kita walaupun tidak pergi umrah tak masalah, tapi kita bisa mendapatkan malam-malam kemuliaan di tempat kita ini, di Pontianak, terlebih khusus di Masjid Al-Falah ini. Nah, semoga kita istiqamah insyaAllah. Saya ingin mengutipkan sebuah riwayat dari kitab Nasaihul Ibad. Ya. Di situ ada satu riwayat sahabat Nabi SAW. Ya, Ani bin Abbas radhiyallahu an, dari Abdullah bin Abbas, adik sepupunya Nabi SAW. Nah, ini orang cerdas, karena waktu kecilnya didoakan Nabi. Kalau Nabi salat malam, Abdullah bin Abbas itu sering bangun menemani Rasulullah dan berkhidmat dengan Nabi, sudah menyiapkan air wuduk Nabi, tempat salat Nabi. Nah, karena istri Nabi itu Maimunah itu bibiknya Abdullah bin Abbas. Dia tahu betul kalau Nabi pas giliran di rumah Maimunah, dia datang, ya, dia khidmah mengabdi dengan Nabi. Akhirnya Nabi melihat ini anak bisa bangun malam. Bayangkan Bapak Ibu, anak kecil itu bisa bangun malam tahajud, Masya Allah. Berarti orang pilihan. Kita orang tua macam ini belum tentu, ya kan? Nah, makanya sahabat itu orang-orang pilihan, ya, orang pilihan. Akhirnya Nabi doakan dia, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia agama dan ajarkan dia takwil Al-Quran. Oh, cerdas dia, dan menjadi ulamanya di antara para sahabat. Nah, ketika orang bertanya dengan beliau, Nabi sudah meninggal, sahabat-sahabat utama sudah banyak kembali kepada Allah. Ya, dia cukup panjang umur, kan dia muda umurnya, bersama dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sepupu juga dengan Ali bin Abi Thalib dia. Ya. Nah, Abdullah bin Abbas dikatakan hina su'ila wa ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal. Dia ditanya apa hari yang terbaik, apa sebaik-baik bulan, dan apa sebaik-baik amal. Nah, dia jawab, ya, Abdullah bin Abbas jawab, apa kata bilang? Sayyidul ayyam yaumul jum'ah, ya, kemudian khairul syuhur syahrul Ramadan, khairul a'mal as-salawatul khamsu li waqtiha, salat 5 waktu tepat pada waktunya. Nah, itu jawaban Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan jawaban ini benar, ya. Kalau kita melihat hari yang terbaik hari Jumat, karena hari Jumat ini dikhususkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita melihat orang Nasrani kapan ibadahnya? Hari Ahad. Orang Yahudi Sabtu. Nah, Jumat untuk kita ini. Maka kita punya ciri khas ibadah pada hari Jumat. Nah, untuk bapak-bapak fardu ain. Untuk ibu-ibu tak wajib Jumat. Tapi kalau pergi Jumat sah Jumatnya. Tak perlu diganti dengan zuhur. Nah, jadi hari Jumat pahamkan bahwasanya semulia-mulianya hari, karena kita ketemu setiap 1 pekan atau seminggu sekali. Jadi bapak-bapak kalau sudah dipanggil azan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang yang beriman, apabila dipanggil azan, nudiya itu panggilan azan untuk hari Jumat, bergegaslah memenuhi panggilan Allah, ya. Wadarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, jadi siapa yang masih, ya, jual beli pada waktu azan, masih transaksi, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Sekalipun hasilnya halal. Jual belinya halal, cuma kita lakukan pada waktu itu, hukumnya haram. Nah, semoga kita menjaga hari Jumat. Ya, siapa menjaga hari Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Jumat banyak kemuliaannya. Nabi Adam diciptakan hari Jumat, turun masuk ke surga juga hari Jumat, dari surga ke dunia juga pada hari Jumat. Kemudian hari Jumat akan datangnya hari kiamat.
Jadi tidak ada sesuatu yang khusus yang diucapkan Nabi secara persis hari kiamat, kecuali Nabi mengatakan kiamat jatuh hari Jumat. Cuman tak tahu Jumat kapan. Mudah-mudahan bukan Jumat depan. Ya, itu saja, yang lainnya rahasia. Karena hanya Allah saja yang tahu. Kemudian hari Jumat ada waktu ijabah. Kalau dijaga, insya-Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, waktu khatib ya, duduk di antara dua khutbah. Yang kedua ba'da asar, sampai sebelum ghurubi syamsi, terbenam matahari. Nah, kemudian yang kedua, Abdullah bin Abbas menjawab, seabdal-abdalnya bulan Ramadan. Nah, ya, sebaik-baiknya bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu abdal atau yang terbaik? Karena pertama, di situ diturunkan Al-Quran. Ya, Al-Quran turun bulan Ramadan. Syahr Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Di situ diturunkan Al-Quran. Makanya membaca Al-Quran suatu hal yang khusus di bulan yang mulia ini. Ya, kasihan orang tak bisa baca Quran. Biar sedih nanti dari Ramadan ini. Karena Ramadan pahala baca Quran khusus. Termasuklah tarawih khusus. Apalagi, nah, kelebihan Ramadan puasanya itu tidak ada puasa wajib sebulan kecuali bulan Ramadan. Apalagi kelebihannya di situ malam Lailatul Qadar, insyaallah. Apalagi kelebihannya amalan sunnah dihitung fardu wajib, amalan wajib kelipatan 70, masya Allah. Nah, jadi jawaban Abdullah bin Abbas tepat sekali. Nah, mumpung kita berada di Ramadan, maka muliakanlah, maksimalkan ibadah. Jangan kendur kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan. Ya, mohon maaf, Lailatul Qadar itu mohon maaf, itu didapati hanya orang yang beribadah. Yang tidur tak dapat. Nah, tapi siapa yang tarawih, kata ulama, sudah dapat sebagian, tapi belum full. Sebagian kecil dia dapat kalau tarawih bisa full sebulan. Tu tarawih pun kalau full, bukan awal belakang. Ya, dia dapat bagian. Namun Lailatul Qadar berjalan sampai hatta matla'il fajar. Itulah dia, bangun malam, zikir, baca Quran, munajat, masya Allah. Ya, kalau orang bisa merenung nilai ini, orang tak akan melepaskan saat-saat yang mahal itu. Ya, orang dapat Lailatul Qadar bisa menangis hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak jamaah saya telepon, Pak Ustaz, tadi malam saya tak tahu kenapa bisa nangis saya tahajud. Itu pemberian Allah. Itu nangis bukan dibuat-buat. Rahmat Allah turun, hati terenyuh, iman bertambah, nangis kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita dapatkan ya malam-malam tersebut insyaallah. Yang penting ibadah. Siapa tak ibadah tak dapat. Apalagi yang cuma nongkrong di depan, nunggu tok kadar lewat, nengok pohon sujud tak dapat. Walaupun lihat pohon sujud, tapi kau tak ibadah tak dapat. Kuncinya ibadah. Insyaallah mudah-mudahan kita istiqamah ibadah. Nah, kemudian jawaban yang ketiga. Nah, sebaik-baiknya amal, kata Abdullah bin Abbas, adalah salat pada waktunya. Salat 5 waktu. Kenapa dikatakan salat 5 waktu? Karena ini kunci ibadah. Salat 5 waktu ini kalau dia bagus, baik, maka amalan yang lain pun baik. Tapi kalau ini rusak, yang lain dipertimbangkan. Boleh jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan rusaknya ibadah salat 5 waktu. Hafizu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu dan salat pertengahan. Berdiri kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Jaga 5 waktu, kau dapat waktunya juga. Nah, kalau ini baik kita jaga, insya-Allah ibadah yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena salat ini mohon maaf sering saya sampaikan, kunci ibadah. Dalam salat ada syahadat, dalam salat ada puasa, dalam salat ada zakat, dalam salat ada haji, lengkap sudah ada. Ini sering disampaikan waktu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam puasa tidak ada syahadat, tidak ada salat, tidak ada zakat. Dalam zakat tidak ada puasa, tidak ada syarat dan tidak ada haji. Dalam haji tidak ada salat, tidak ada syahadat, tapi dalam salat semuanya ada.
Masya Allah. Jadi mahal ibadah salat ini. Kalau orang, yang saya bingung ini, orang puasa kuat tapi salat tak kuat, bingung saya. Jadi tanya, gimana Pak Ustaz? Saya pastikan udah, karena ulama berpendapat siapa yang puasa Ramadan tapi tidak menjaga salatnya, mardudatul la tuqbal, ditolak, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jawaban ini sampailah Abdullah bin Abbas meninggal. Pamata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, meninggallah Abdullah bin Abbas, tapi Ali bin Abi Thalib masih hidup. Nah, berlalu 3 hari setelah wafatnya Abdullah bin Abbas, maka sampailah berita ini kepada Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang bertanya dengan Abdullah bin Abbas bertanya lagi dengan Ali bin Abi Thalib, ya Ali bin Abi Thalib, kami telah bertanya kepada Allah yarham Abdullah bin Abbas yang telah kembali kepada Allah dengan 3 pertanyaan. Pertanyaannya, mana hari yang paling baik, mana bulan yang paling baik, mana amal yang paling baik? Beliau jawab, hari yang terbaik hari Jumat, bulan yang terbaik bulan Ramadan, amal yang terbaik salat 5 waktu tepat pada waktunya. Jawab Ali bin Abi Thalib, lau su'ila al-hukama wal ulama wal fuqaha fa ajaba mithli ajaba Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalaulah kau tanya kepada ulama, hukama, ulama ahli hikmah dan ahli fikih dari barat sampai ke timur, jawabannya pasti sama dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Berarti jawabannya benar. Jawabannya apa? Benar. Illa anni aqulu, kecuali aku punya pendapat sendiri, kata dia. Nah, masalah ya, ini ilmu bisa berkembang. Ilmu itu tak terbatas. Abdullah bin Abbas menjawab benar, tapi kata Ali bin Abi Thalib, aku punya pandangan sendiri, kata dia. Khairul a'mal, bagiku sebaik-baiknya amal, ma yaqbalullahu ta'ala minka, apa yang Allah terima amalmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, tanya jawaban Ali bin Abi Thalib lebih hebat lagi. Ya, amal yang paling afdal, yang paling baik, amal yang diterima oleh Allah. Siapa sih yang diterima Allah ni amal ni? Al-Quran cuma menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini berat ni Bapak Ibu. Ya, kok ini ditanyakan pada kita ni sulit juga. Tapi Ramadan kan menjanjikan la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, kalau kita dapat derajat takwa, maka amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amal diterima ni mahal. Mahal sekali. Begini saya beri perumpamaan. Ini pernah saya sampaikan. Ada orang beli batu akik. Batu akik tak mahal Bapak Ibu, cuma 50.000 je dengan ikatan yang bagus. Tapi kalau batunya aja 10.000 pun dapat, 14.000 pun dapat. Murah kan? Dipakailah. Batu akik ni kadang-kadang ada motifnya yang bagus. Orang tertarik melihat ni. Oh, cantik ni batu akik. Apalagi yang ada kalimah. Ada kalimah Allah batu akik. Ya, begitu dipakai, dia pun pergilah. Ketemu dengan Pak Camat. Pak Camat pun mandang, cantik batu kau ni, bagus, mau tak kau jual? Boleh. Berapa Pak Camat mau beli? Gimana kalau 50.000? Tak bisa. 100, naikkan lagi sikit. Akhirnya 500. Kerana Pak Camat tertarik. Ingat dia batu tak pakai target Pak. Kalau orang tertarik, dia belinya 500.000. Kira-kira bagi Pak Camat mahal tak tu? Kalau 500, kata yang punya cincin, saya mau jual lah. Pak Camat pun pakai. Oh, bagus. Kemudian Pak Camat pakai ini, ada pertemuan di kantor gubernur. Nah, setelah forum selesai, ngomong-ngomong lah gubernur dengan Pak Camat tu. Terpandang cincin Pak Camat. Bagus batu kau ni.
kata Pak Gubernur. Pak Gubernur tu orang Melayu pula. Gubernur kita kan orang Melayu. Bagus batu kau ni, bagus, kata Pak Jamal. Mau tak kau jual? Kok cocok? Cocok apa? Cocok harga, bukan cocok tangan. Kau mau jual berapa? Tak mahal. 40 je. 50 juta? Dia 450. Tak besar, terlalu mahal. Kalau 5 juta, tawar menawar, akhirnya 10 juta jadi. 10 juta Pak. Batu akik tu kalau dah share kena di hati, lepaskanlah 10 juta. Pak Gubernur pergi ke Istana Presiden. Nah, pertemuan di istana, semua gubernur seluruh Indonesia dipanggil ya oleh Presiden. Sampai di sana, setelah pembahasan selesai masalah pemerintahan, maka Presiden terpandanglah kepada cincin Pak Gubernur tadi. Pak Gubernur bilang, kau punya cincin bagus. Nah, aku tertarik, mau kau jual dengan aku? Boleh, kalau harganya cocok. Berapa kau mau jual ini? 50 juta. Ya, 10 juta jadi 50 juta. 50 juta tu mahal tak bagi Presiden? Nah, tak ada apa-apanya. Baiklah, kata Presiden, aku beli. Nah, Presiden pemakainya. Kira-kira kalau udah Presiden makai Pak, siapa yang berani beli? Siapa yang berani beli? Oh, ini harga tak terhingga udah. Bisa dilelang. Bisa dilelang. Bahkan boleh jadi orang tak mampu beli. Apalagi kita ini, ya, kita ini orang pasar. Orang pasar tu cari yang murah-murahnya. Nah, itu perumpamaan Bapak Ibu. Setiap amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi mahal. Dan itu akan berpengaruh nanti di hari kiamat. Saya punya guru bilang, kalau amal diterima Allah satu saja, kau punya derajat naik. Apalagi semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus pahami, kita ini banyak beramal, tak tahu yang mana diterima, wallahu alam. Tapi kalau satu diterima sampai di sisi Allah, maka mahal jadinya. Itu nilainya tak terhingga, tak bisa dibayar dengan bumi beserta langit beserta semua isinya. Itu amal. Ya. Jadi kita berusaha jadi orang yang bertakwa, baru ada jaminan amal kita diterima oleh Allah. Cari Bapak Ibu derajat takwa itu. Gimana takwa itu? Insya Allah ujung-ujungnya takwa itu takut dengan Allah, sadar ada Allah. Siapa yang sadar ada Allah tak berani buat maksiat. Orang tak berani buat maksiat, ibadahnya pasti baik. Amal yang baik insya Allah dilihat oleh Allah. Kok dilihat oleh Allah? Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarlah kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kenapa dia cerdas? Dia belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk yang kedua. Ya, yang kedua itu apa? Dia bilang, khairus syuhur, sebaik-baiknya bulan bagi aku bukan bulan Ramadan. Sebaik-baik bulan bagiku anta tubu ilallah taubatan nasuha. Di bulan itu kau bertobat kepada Allah dan tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik dalam pandangan beliau. Makanya Ramadan ini peluang yang besar Bapak Ibu. Banyak-banyak salat tobat. Kalau kami pengamal zikir ini salat tobat di luar Ramadan pun salat tobat, apalagi masuk Ramadan. Tiap hari salat tobat, sebelum tahajud tobat dulu. Terus minta sama Allah tobat. Dosa mana? Dosa besar ke yang kecil ke? Terus kita minta kepada Allah, dicuci oleh Allah SWT. Nah, tidak ada kebahagiaan tatkala tobat kita diterima Allah. Orang diterima Allah tobatnya bersih seperti bayi yang baru lahir. Mahal rupanya taubat itu kalau diterima oleh Allah. Maka taubatan nasuha itu kata Allah bin Abbas, syaratnya pertama dia bilang kau akui dengan mulutmu istighfar, kemudian dalam hatimu kau menyesal, yang ketiga kau berazam dalam hati tak akan mengulangi lagi. Kalau betul rukun ini
maka diterima tobatmu. Kalau dapat, mandi tobat. Kalau dapat lagi, salat tobat 2 rakaat. Setelah itu istighfar, menyesal dan berazam tak akan mengulangi lagi, baru diterima tobatmu. Nah, maka saya anjurkan jamaah, kalau ada waktu sisihkan salat tobat. Tak menunggu dosa besar, dosa kecil itu banyak kita lakukan. Ya, nah semoga bulan ini tobat kita, istighfar kita, dosa kita diterima dan dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Tak ada kebahagiaan, jangan sampai kita keluar Ramadan masih ada kotoran, Pak. Kau dapat bersih juga. Ya, kemudian yang terakhir, apa tuh khairul ayyam? Sebaik-baiknya hari. Bagi Ali bin Abi Thalib menjawab, sebaik-baiknya hari adalah an-takhruju fihi ila Allah mu'min billah. Kau keluar dari dunia menghadap kepada Allah dengan kematian. Pada waktu itu kau jadi mukmin sejati. Orang mukmin sejati insyaallah matinya husnul khatimah. Siapa mukmin sejati? Ada iman. Iman yang mengiring dia waktu bertemu dengan Allah. Ini cerita orang beriman, Bapak Ibu. Orang beriman, kata Imam Ghazali, disebutkan dalam kitab beliau, dia lagi berjalan dihadangi oleh malaikat maut. Malaikat maut itu menyerupai manusia dan dia mandang. Makanya orang mau mati itu pasti mandang malaikat. Ya, maka siap-siap ketemu dengan malaikat, Bapak Ibu. Bagaimana Pak Ustaz? Seram ke mukanya? Tidak, tergantung amal. Kalau amal kita baik, insya Allah dia muncul baik penampilannya. Yang dia muncul yang menyeramkan itu orang-orang yang maksiat. Nah, betulkan amal, nanti ketemu dengan malaikat. Maka orang mukmin dihadang oleh malaikat dalam perjalanan. Maaf saya mengganggu perjalanan. Baik, ada yang bisa aku bantu? Orang mukmin kan begitu, lembut dia. Ya, aku datang bukan sembarang datang, aku datang dari Tuhan semesta alam. Kata orang mukmin, siapa kau ni? Aku malaikat maut. Oh, malaikat maut. Kalau kita berkeringat dengar tu, benar. Hari ini kata malaikat ditentukan Allah takdirmu. Diberitahu mau meninggal itu. Apa yang orang mukmin bilang? Orang mukmin bilang alhamdulillah. Ayo, bilang malaikat datang tu alhamdulillah. Kita ni dapat rezeki bukan dapat bilang alhamdulillah. Alhamdulillah, dia bilang, selama ini aku dengar cerita tentang kau malaikat maut, tapi hari ini aku melihat kau langsung. Ada permintaan kepada Allah? Permintaan pun tidak ada. Aku pasrah anak dan keluargaku, istriku. Allah yang tahu lebih menjaga. Jadi dia pasrah, Pak, seperti Nabi Ibrahim meletakkan Siti Sarah, Siti Hajar di lembah Mekah, kembali dia tawakal kepada Allah. Nah, dan aku telah melihat begitu kau datang, kau mengatakan malaikat maut, aku sudah membayangkan, berarti aku akan bertemu dengan Tuhanku. Aku bertemu dengan penciptaku. Kalaulah ada kelebihan bagi diriku ditawarkan, maka aku cuma minta, beri aku izin, aku ingin meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Dia beri kesempatan, Bapak Ibu. Wudhu dia sebentar. Setelah berwudhu, dia pun salat. Dalam sujud, malaikat bekerja, mencabut rohnya, meninggal dalam sujud. Ternyata dulu saya baca, saya pikir dongeng nih, Pak. Ternyata banyak. Sekarang orang meninggal dalam keadaan sujud. Saya dapat postingan, berapa postingan itu? Pernah dapat enggak? Banyak rupanya orang ada meninggal dalam keadaan sujud. Disentuh, jatuh, meninggal. Berarti kata Imam Ghazali benarlah tuh. Kalau kita tak mungkin lah, ini kan takdir Allah, tapi mudah-mudahan dapat seperti itu. Namun yang terpenting kita istiqamah ibadah, meninggal kembali kepada Allah, tidak ada satu buah ibadah pun yang kita tinggalkan, insyaallah, mudah-mudahan. Ya, kita meninggal berkeadaan mukmin sejati dengan ucapan lidah la ilaha illallah. Masjid hafalah ini la ilaha illallah tetap jalan, Pak, 100 kali subuh dengan maghrib, masalah, ya kan? Maka kalau dapat jangan lagi ditinggalkan la ilaha illallah ni. Ini la ilaha illallah ni waktu tahlilan dia. Ya, udah tahlilan baru la ilaha illallah. Apalagi sekarang tahlilan di bid'ah kan. Banyak orang tak mengamalkan, lemahlah mengucapkan kalimat tahlil ini. Padahal kalimat ini disuruh dianjurkan banyak-banyak.
Nah, Nabi menyatakan jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Betulkan iman? Qalu, sahabat bilang, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Qala, Nabi jawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah, banyak-banyak kata Nabi. Nah, lumayan tu 100 kali kata Nabi dalam hadis kitab Isyarul Ibad, siapa istiqamah 100 kali satu hari la ilaha illallah, hari kiamat dibangkitkan wajahnya bercahaya seperti bulan purnama kata Rasulullah. Nah, apalagi 200, ya kan? Nah, kalau kami 165 satu waktu, 5 waktu 825, tapi tidak mengharapkan cahaya Pak, nak bersihkan hati ya, untuk dekat dengan Allah. Nah, mudah-mudahan ya 3 macam ini bisa kita raih, baik perkataan Abdullah bin Abbas ataupun perkataan Ali bin Abi Thalib ya. Semoga tobat kita diterima, dan semoga tobat kita diterima Allah, dibersihkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalau sampai takdir Allah, semoga kita mati dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin, dengan berkah daripada bulan Ramadan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf atau khilafan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.